Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, selamat datang kembali di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Di episode kali ini kita akan kembali berdiskusi atau bercerita dan akan banyak lagi pengalaman seru yang akan Fiza Mahasa ceritakan. Seperti apa keseruannya? Check this out. Mas, gue mau nanya lagi dong. Kan gue kenal lu awalnya adalah dari seorang Fiza yang konsen untuk musik. Yang pertama kali gue dengar lu kan adalah musik yang yang cepatlah kembali. Itu judulnya apa mas? Lupa mas. Dewasa Sejak Dini. Dewasa Sejak Dini. Kan terus terakhir lu main yang drama dengan anak-anak kecil itu yang pentas itu kan, pentas dengan itu keren banget. Untuk Senandung Cinta Anak Zaman, keren. Itu gua gila. Anjir, gue bilang Senandung anak jalanan, zaman. betul? Zaman. Anak zaman. Oh iya. Nah, itu sih lu ada nggak sih mas, next misalkan nih corona udah kelar, lu pengen bikin lagi satu panggung yang mungkin temanya tentang anak-anak, ada nggak sih yang lu pengen pikirkan itu? Ataupun misalkan tidak hanya anak-anak atau budaya yang lu kan sekarang nih Vimas ini sudah melekat dengan sampainya gitu kan, terus dengan musik etniknya yang mungkin pakai gamelan itu udah termindset itu Vimas banget. Nah, lu ada nggak sih pengen bikin konser sendiri itu atau hal yang mungkin di luar ekspektasi gua gitu sebagai seorang musik juga gitu, musisi? Iya, gue tuh sebenarnya ada project. Sebenarnya Vimas itu gue nggak muluk-muluk Jar. Vimas itu akan mencapai klimaksnya kalau dia udah bisa mengangkat budaya di 34 provinsi. Sebenarnya itu doang. Oke, cita-cita lo itu ya? Sebenarnya nggak masuk nggak muluk-muluk gitu. Setelah gue bisa kolaborasi dengan 34 provinsi, jadi nama proyeknya mengindonesiakan Indonesia. Hal di dalamnya mesti gue rahasiain sama sponsor gue juga, gue merahasiakan. Kalau abis itu terlaksana Vimas harus bubar, gue jadi petani aja nggak masalah. Itu maksud gue. Menurut gue proyek Vimas itu akan berguna kalau seandainya apa yang gue milikin ini bisa kolaborasi sama semua budaya yang ada di Indonesia. Karena kalau gue lihat Jar, kalau gue lihat nih, dan beberapa orang bijak ya yang gue belajar gitu, Om Yokuswoyo, gue banyak belajar sama Pak Oblet, Om Yokuswoyo, orang-orang tua gitu, Pak Kak Jegok almarhum. Kayaknya kalau sepengetahuan mereka, yang bisa membawa musik etnik Indonesia dibawain pakai lagu, tapi lagunya ngepop dan tidak memberatkan satu sama lain, baik itu dari sisi popnya ataupun dari sisi etniknya. Nyambung balance gitu aja, kedengeran jadi satu line gitu, tanpa ada kerasa ini tempelan etnik gitu. Itu cuman gua. Jadi kalau gua bisa ngangkat semua budaya yang ada di Indonesia, itu cukup buat gua. Kayak udah gitu, gua akan berproject yang lain atau gua akan bermusik dengan cara lain lagi. Maksud gua Vimas tuh tuntasnya di hal seperti itu. Di saat itu. Iya, menurut gua ini project terakhir Vimas. Dan lu pengen ngajak siapa mas, musisi yang lu pengen ajak dan terlibat di dalam konser itu? Gue pengen ngajak musisi yang terlibat itu adalah musisi yang gue pengen ngajak dinosaurus turun gunung. Artinya gue pengen ngajak, misalnya gue ke suku Dayak Tomun, gue pengen kolaborasi sama pemain musik dari suku Dayak Tomun yang aneh banget, yang dunia ini tidak pernah melihat cara mereka bermain musik. Gue bisa bawa itu, gue aransemennya, gue bikin samar dan kabur seenak orang dengerin lagunya pop biasa gitu. Tapi bawa nilai mereka yang kental gitu, tapi lagunya bisa diterima sama kuping gitu, setek gitu aja gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi gue pengen itu ada di 34 provinsi, mewakili kerajaan-kerajaan Indonesia zaman dulu. Tujuannya Jar, karena di zaman sekarang ini yang kurang dari seluruh masyarakat Indonesia, kalau gue generalisasi ini, mau ngomong general kasar aja, itu sifat adiluhungnya. Padahal kita semua putra dan putri raja loh zaman dulu, yang lebih maju dari Indonesia, karena Indonesia baru berapa tahun, belum ada 80 tahun merdeka. Iya. Tapi kalau kerajaan-kerajaan dulu berdirinya gitu, jadi kurang jiwa patriotisme. Jadi itu yang mau gue tekankan aja gitu. Dan gue anak muda bisa main musik, bisa ngebalance aransemen yang nggak kerasa,
beratnya etnik Indonesia jadi terdengar enteng, gue rasa gue harus ngelakuin itu, setelah itu gue selesai menurut gue. Mantap. Itu ya yang gua harap itu bisa terlaksana 2020 Mas, after nih corona kelar nih. Amin. Kayaknya 2021 deh Jar, kalau misalkan gue nggak mungkin deh, perekonomian kita kan harus bangkit. Salah satu sektor pertama yang bangkit itu pasti pariwisata. Iya. Yang paling cepat itu. Musiknya agak di belakang. Jadi kalau gue prediksi tahun 2021 mungkin. Iya. Iya kali. Karena nggak mungkin cepat. 2020 nih agak nggak masuk akal aja kalau gue bilang. Dan lu pengen lu laksanakan itu maksudnya closing konser lu apakah di Papua dan diawali di Aceh atau gimana bayangan lu Mas? Gue pengen memulai itu dari dulu Gajah Mada keliling Nusantara sampai ke Campa. Jadi yang pertama kali ada kemungkinan besar kalau nggak di Gunung Merapi, di Kediri. Karena di Gunung Merapi pertama kali Gajah Mada dapat ilham dari Gusti Allah untuk menyatukan Nusantara di bawah energi terbesar Pulau Jawa, Gunung Merapi. Pada saat itu terus Kediri tempatnya Majapahit. Jadi kan tapi gue pengen persaudaraan gitu. Gue beda lah. Muluk banget gila. Gajah Mada kan men itu bawa bala tentara men, ini cuma salah buat plastik. Iya. Collab bro. Gitu loh. Iya. Aduh. Oke, lagi. Ada dua terakhir. Ini kita balik lagi ke corona. Lu sebagai musisi Mas, kan pasti merasakan, kan lu juga nonton berita yang dalam arti masih banyak nih orang yang keluar rumah emang dia harus bekerja, ataupun yang memang dia sudah di rumah WFH, ataupun yang dia masih nggak ngikutin apa kata perintah, sebandel lah gue bilang kayak gitu. Nah, lu sebagai orang warga Indonesia, apa sih yang lu pengen sampaikan? Apalagi kan sekarang nih bertambah terus nih yang meninggal ataupun yang sudah terpositif ataupun yang masih udah sembuh. Nah, lu sebagai warga Indonesia di luar musisi, apa sih yang lu pengen sampaikan? Dong, ini dari seorang Fiza nih yang pengen lu sampaikan ke teman-teman. Berarti ini gue ngomong buat general masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, ya betul. Jadi kalau menurut gua, sekarang tuh kita lagi ada di dalam era yang namanya ketidakpastian, Fajar. Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Iya. Ketidakpastian. Jadi maksud gua, pemerintah sendiri nggak tahu berapa data jumlahnya. Yeah. Pemerintah sendiri tidak tahu harus bersikap seperti gimana. Terus juga kita juga jadi bingung menentukan sikap dan segala macam. Kayak gini, contohnya lu kalau punya perusahaan, semakin lama lu nyawer karyawan lu, misalnya lu bertahan nih sekarang, tapi bukan di bidang kesehatan atau bukan di bidang digital ya. Iya. Lu punya perusahaan, lu nggak ada pemasukan, tapi lu daripada lu mecat karyawan, misalkan lu gaji karyawan lu puter otak gimana caranya, lu paling lama berapa bulan? Habis itu kan lu pasti akan krisis. Betul. Nah maksud gue gini, sedangkan itu dari sisi orang yang punya lapangan kerja, gimana orang-orang yang bekerja di bawah dia, atau bahkan orang-orang yang bekerja hari ini gue kerja, hari ini gue makan, besok lain cerita, gimana coba? Jadi gue satu sisi gue bener-bener prihatin yang pertama, karena ini pertama kali kita alamin setelah 100 tahun lalu kan flu Spanyol di Cirebon, 1,5 juta orang Indonesia jadi korban. Nusantara saat itu belum Indonesia. Betul. Belum. Jadi kita nggak tahu nih ujungnya sampai mana, Jar. Dan kalau misalnya ada orang yang terpaksa harus keluar karena kalau dia nggak keluar dia nggak makan, Jar. Atau keluarga yang nggak makan, gue nggak bisa ngelarang dia sih. Kayak iya sih, lu hidup di antara ketidakpastian. Gue cuma bisa titip doa aja deh, Al-Fatihah buat lu. Semoga lu diberkahin Allah, digampangin jalannya apa segala macam. Justru gue sebenarnya pengen, kalau gue bisa ngomong tuh ke pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah nih harus bisa punya keyakinan gitu, kayak ini caranya begini. Nah, gue keluarin duit sekian buat lo, harusnya bisa kayak gitu. Sekarang Indonesia sensus penduduk aja yang nggak pakai corona aja berantakan. Iya benar.
Sekarang lu mau ngedata bantuan buat corona di masa corona kepada keluarga yang berhak menerima lebih susah lagi, Jar. Lebih susah lagi gitu. Lebih susah lagi. Jadi makanya pemerintah nih mesti mengambil suatu lompatan besar lah menurut gua. Melakukan apa yang mereka belum pernah lakukan, yaitu melakukan hal yang benar. Baru kita ngomongin bagaimana masyarakatnya. Jadi kalau sekarang kita bilang ayo stay home, di rumah, lu gini-gini, itu bagi mereka yang mampu, Jar, bagi mereka yang punya tabungan, atau bagi mereka yang bisa cari uang secara digital. Ya. Tapi yang nggak bisa cari uang secara digital, Jar, kita nggak bisa larang mereka, Jar, atau mereka tidak makan. Jadi kalau ada pilihan, gue pernah ngobrol ini sama salah satu orang. Dia kebetulan di depan gue, kebetulan lu pernah nyobain makanan dia, tukang. Lu pas ke rumah gue, lu pernah makan mie Pak D di depan rumah. Di depan salon. Gua udah nanya sama dia. Dia lebih pilih mati kena corona dibanding mati kelaparan keluarga. Jadi oke, gua nggak bisa ngomong apa-apa sampai situ. Gue cuma bisa doain orang-orang yang kayak gitu. Gue bisa doain, itu tanggung jawab lu, bener. Silakan lu cari duit, hati-hati di luar. Kalau lu harus keluar, hati-hati. Sumpah, banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar sama-sama. Yang punya privilege, yang punya kemampuan cari duit dari rumah, bersyukur lu. Sumpah. Bersyukur, sumpah. Dan gue juga mau ngasih selamat nih kepada pihak-pihak yang sangat diuntungkan, Cailah. pihak yang punya game, pihak Netflix, keuntungannya triliuner. Wih, itu bro, itu baru mereka membuat chaos ini sebagai tangga. Kalau kata Little Figure di Game of Thrones, chaos is a ladder. Iya, chaos is a ladder. Yoi. Kita sama-sama berharap pandemi ini cepat berakhir, dan kita sebagai umat manusia juga, apalagi kan ini mau Ramadan, semoga ini menjadi Ramadan yang selalu kita, mungkin di hikmahnya dengan ada corona ini, kita semakin mendekatkan diri kepada yang kuasa, dan juga kita berdoa terus, dan kita berdoa untuk teman-teman yang ada di luar yang memang harus bekerja. Kita saling berdoa dan Al-Fatihah terus buat kalian, semoga kalian juga tetap selalu sehat, dan kita doakan juga buat terdepan dokter dan para medis lainnya juga. Oke Mas Bija, thank you banget waktunya, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam buat keluarga, thank you Mas.